Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Bapak berharap semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sudah sarapan semua tadi ya anak-anak? Iya, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum Bapak buka materi kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum memulai pelajaran. Semoga dengan doa nanti pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar dan semua ilmu yang akan kita dapatkan hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Cukup. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi Al-Quran Hadis pada bab 1 ya. Sebelum Bapak mulai pembelajarannya, lebih dahulu Bapak akan mengabsen anak-anak semua. Apakah ada yang tidak masuk atau mungkin izin ya. Yang tidak masuk adakah? Udin? Ya, Naila. Oh iya, si Rudi mana si Rudi? Oh iya ada. Saya kira tidak masuk. Alhamdulillah hari ini bisa masuk semua ya. Ya. Sebelum Bapak mulai ke pembahasan, Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Setelah anak-anak mempelajari materi kita pada hari ini, anak-anak nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah menurut para ulama. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mempelajari materi kita hari ini, anak-anak nanti diharapkan dapat menyimpulkan pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak dapat menyebutkan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah menurut pendapat para ulama. Dan yang keempat atau yang terakhir, siswa dapat memodifikasi pengertian Al-Quran menurut beberapa pendapat para ulama menjadi satu definisi yang utuh. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan terlebih dahulu memberikan sedikit pertanyaan kecil kepada anak-anak. Karena ini adalah materi yang pertama, Bapak mau bertanya kepada anak-anak, apakah dari anak-anak semua sudah ada yang tahu apa sih Al-Quran itu? Gimana? Coba, si Ahmad, coba. Iya, bagus sekali. Al-Quran adalah kitab suci. Ya, betul sekali. Kitab suci umat Islam ya maksudnya ya. Ya. Ada yang lain? Ya, Al-Quran adalah wahyu Allah, betul sekali. Tambah satu lagi mungkin, ada yang tahu? Fatimah? Adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, betul sekali. Ternyata dari anak-anak semua, sebagian sudah ada yang mengetahui ya, apa itu Al-Quran. Baik, kita langsung menuju materi saja ya anak-anak. Materi yang akan kita pelajari pertama kali adalah pengertian Al-Quran secara bahasa dari para ulama. Nah, silahkan dibuka bukunya, buku pedoman Al-Quran hadisnya pada halaman 5 sambil mendengar Bapak sampaikan penjelasan materi kita. Tolong diperhatikan secara sungguh-sungguh ya. Nanti setelah pelajaran, setelah akhir pelajaran nanti akan Bapak tanya satu persatu. Nah, sambil disimak bukunya, ayo dibuka. Si Udin bukunya mana si Udin? Ya, dibuka ya, halaman 5 ya. Ya. Baik, kita mulai ya. Pendapat yang pertama adalah dari pendapatnya Al-Likhtiyani. Dari anak-anak mungkin ada yang ingin
Membaca, ayo angkat tangan. Siapa yang ingin membaca? Pendapat dari Alif Yani. Naila. Ya, silahkan baca. Yang keras. Iya, bagus sekali. Bapak ulangi lagi ya. Menurut Alif Yani, kata Al-Quran itu berasal dari kata kerja qoro'a, ya, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif, yaitu qoro'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya adalah bacaan yang bermakna isim maf'ul, artinya yang dibaca. Ya, betul sekali. Nah, karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Nah, itu adalah pendapat dari siapa? Si Abdul. Pendapat dari siapa tadi yang pertama? Iya, bagus sekali. Betul. Pendapat dari Alif Yani. Kemudian ini ada pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat ini adalah dari menurut Abu Syuhbah. Coba, ayo. Siapa tadi? Yang belum tadi siapa ya? Ya, silakan. Farid, silakan. Bapak tidak dengar, coba yang keras. Iya, terima kasih. Pendapat yang terakhir ini adalah menurut Abu Syuhbah. Yang mana dari menurut Abu Syuhbah ini adalah merupakan pendapat yang mengambil sebuah kesimpulan dari beberapa pendapat sebelumnya. Apa yang dikatakan Abu Syuhbah? Yaitu menurut Abu Syuhbah dari beberapa pendapat yang tersebut di atas, pendapat pertamalah yang paling tepat. Siapa tadi pendapat yang pertama menurut? Iya, Alif Yani, betul sekali. Yang mengatakan bahwa kata Al-Quran merupakan kata bentukan dari kata qoro'a. Dan pendapat inilah yang dikenal yang paling masyhur dan yang paling banyak digunakan sebagai pengertian Al-Quran secara bahasa dari Imam Alif Yani. Ya, betul sekali. Nah, itu tadi adalah pendapat dari beberapa pendapat Al-Quran secara bahasa menurut para ulama. Kemudian materi yang kedua adalah pendapat pengertian Al-Quran menurut para ulama secara istilah atau terminologi. Sebelum Bapak lanjut, mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak. Abdullah, sudah paham ya? Baik. Udin. Baik. Sinaila? Iya, terima kasih. Alhamdulillah sudah paham semua. Kalau gitu, Bapak mau lanjut pada materi selanjutnya, yaitu materi pengertian Al-Quran secara istilah menurut para ulama. Pendapat yang pertama ini adalah dari Syekh Muhammad Khudori Baik. Ya, sambil disimak ya bukunya ya, sambil melihat penjelasan papan tulis ini. Apa yang disampaikan oleh Imam Khudori Baik? Coba si Udin dibacakan, tolong. Iya, betul sekali. Bapak jelaskan ya. Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, betul sekali, untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, betul sekali, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu adalah pendapat dari Imam Khudori. Itu tadi adalah ketiga pendapat dari para ulama menurut istilah atau terminologi. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya? Ada apa tidak? Ayo Bapak tunggu.
Kalau anak-anak tidak bertanya, berarti Bapak yang bertanya. Tidak ada ya, berarti Bapak anggap sudah jelas semua. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu Bapak langsung bentuk kelompok. Nah, 3 kelompok saja. Yang pertama dipimpin oleh Rozak, kelompok kedua dipimpin oleh Naila, kemudian kelompok ketiga dipimpin oleh Udin. Tugasnya yang pertama adalah satu saja, jangan yang pertama. Tugasnya adalah dari beberapa pengertian Al-Quran menurut istilah tadi, ya, silahkan dicari satu kesimpulan, ya, dicari satu kesimpulan, ya itu saja, kesimpulan pengertian Al-Quran. Sudah dicatat. Nah, kalau sudah ketemu, nanti tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil kesimpulannya tadi. Saya beri waktu 15 menit, terlalu panjang ya, 10 menit saja ya. Untuk menyingkat waktu, Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Silahkan. Waktu habis. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil temuan anak-anak dari kesimpulan yang didapat dari pendapat para ulama. Naila, kelompoknya Naila, kelompok 1, silakan disebutkan. Apa? Satu kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa pengertian menurut ulama tadi. Yang keras, Bapak tidak dengar? Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Iya, bagus sekali pendapat dari kelompok pertama. Ya, kita lanjut pada kelompok yang kedua, yaitu kelompoknya si Rozak. Silakan dikemukakan atau dipresentasikan hasil temuannya. Silakan, yang keras. Al-Quran adalah ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan iya, bagus sekali, terima kasih. Ada pendapat yang kedua, kemudian pendapat yang terakhir dari kelompoknya si Abdul. Silakan disampaikan hasil temuannya. Apa? Bapak kurang tidak dengar? Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, dan yang membacanya bernilai ibadah. Iya, betul sekali. Ketiga-tiganya itu adalah merupakan pengertian Al-Quran yang mana sudah disampaikan dari para ulama tadi ya. Terima kasih. Berarti anak-anak semua ini sebagian besar sudah paham ya. Ya. Kalau begitu Bapak akhiri saja pembelajaran kita kali ini, dan sebelumnya Bapak akan memberikan kesimpulan. Nah, mari kita mengambil kesimpulan bersama-sama dari beberapa pengertian Al-Quran menurut para ulama. Tadi kan sudah disebutkan 3 ya. Nah, Bapak akan menambahi yang belum, dan silakan dicatat di buku masing-masing. Bapak menambahi yang pertama adalah Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafal yang berbahasa Arab. Ya, betul sekali. Kemudian Bapak akan menambahi tadi yang belum disebutkan adalah Al-Quran disampaikan secara ya mutawatir. Kemudian selanjutnya Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menghafalnya. Nah, itu adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini.
Baik, Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Silahkan ditulis. Nah, ini apa yang ada di papan tulis silahkan ditulis. Ini adalah tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan ditulis. Sudah ya? Ya, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan beberapa materi, maksud saya informasi tentang beberapa materi yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang nama-nama Al-Quran dan mengamati perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Baik, jangan lupa kalau di rumah itu selalu belajar ya anak-anak. Belajar yang rajin, jaga kesehatan, terutama itu. Baik, sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa dengan membaca tasbih walhamdulillah bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.